Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Harisa dengan NPM 22051916 sebagai salah satu praktikan keamanan jaringan praktikum keamanan jaringan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan mengenai modul 3 malware threats. Terdapat latar belakang di mana era digital sekarang ancaman malware itu menimbulkan risiko yang signifikan. Nah, tantangan dari sini adalah ABC Financial Service adalah sebuah lembaga keuangan terbuka. Baru-baru ini itu eh, mengalami serangkaian serangan malware dari sebuah attacker. Nah, kekhawatiran yang muncul ini adalah keamanan informasi pelanggan dan kestabilan dari platform digital mereka itu bisa jadi terbongkar. Nah, insiden ini menyoroti perlunya ya strategi komprehensif untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon ancaman malware secara efektif. Nah, objektif dari kita adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang diperlukan untuk melawan ancaman malware ini dari ABC Financial Service dengan mengamankan data pelanggan, memastikan kelangsungan bisnis, dan memperkuat kerangka keamanan cyber dari institusi. Nah, pertanyaan satu adalah bagaimana landscape ancaman malware yang berkembang berdampak pada keamanan cyber, lembaga keuangan, dan tantangan spesifik apa yang dihadapi oleh ABC Financial Service ini. Nah, jawaban dari saya adalah eh, oke. Jadi sebelumnya kita menjelaskan dulu apa itu malware. Malware itu adalah singkatan dari malicious software yang artinya secara harfiah itu adalah perangkat lunak jahat. Malware ini umumnya itu adalah program software yang dibuat untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti kerusakan, mengeksploitasi sistem dan mencuri data, mengeksekusi informasi, menghapus file, mengubah fungsi komputasi inti, dan memata-mati aktivitas atau spyware. Nah, tujuannya adalah untuk merusak, mengganggu operasi normal, dan mendapatkan akses yang tidak sah kepada suatu sistem. Malware ini ada beda-beda jenisnya, ada virus, ada worm, ada oke, ada virus, ada worm, ada Trojan horse, ada spyware, ransomware. Nah, yang paling sering kita dengar kan virus ya. Nah, virus sendiri ini adalah sebuah malware yang dia tuh menyusup ke sebuah file extend yang executable, dan ketika file executable itu dijalankan, maka virus itu akan menyebar. Karena dari caranya adalah mereplikasi dan menyebar ke file-file yang lain. Kalau worm ini bedanya adalah dia tuh menyebar sendiri tanpa harus menyusup ke suatu file dan menunggu file tersebut dieksekusi. Nah, kemudian kalau Trojan horse ini kayak seperti namanya Trojan. Trojan itu kayak sebuah hadiah dari mitologi Yunani yang ternyata isinya itu adalah tentara musuh dan akhirnya menyerang ke kerajaan tersebut dari dalam. Nah, kalau misalnya spyware ini adalah malware yang tugasnya itu hanya melakukan spying, kayak memata-matai sebuah sistem, mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kejahatan. Nah, ransomware ini adalah malware yang akan menyandar data pengguna dengan cara mengenkripsi data tersebut atau file tersebut sehingga si pengguna atau pemilik data ini tidak dapat menggunakan data tersebut atau mengakses data tersebut dan meminta imbalan untuk kunci dekripsinya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor satu tadi, bagaimana landscape yang ancaman dan malware yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan ini punya tanggung jawab lah untuk eh, penyimpanan informasi penting dari seorang nasabah atau seorang user, di mana seperti data pribadinya, kemudian informasi kartu kreditnya, informasi keuangan yang dimiliki oleh si pengguna ini. Nah, si lembaga keuangan ini harus bisa memastikan keamanan bagi data tersebut sehingga tidak jatuh ke tangan orang yang bertanggung jawab dan eh, dan dapat merugikan pengguna tersebut. Nah, malware yang berkembang ini memiliki ancaman untuk hal itu karena sekali sekali saja sistem keuangan ini bisa dibobol, akses yang didapatkan oleh seseorang jahat, maka ribuan data dan kepentingan dari banyak pengguna itu bisa terbongkar dan kerugian yang bisa didapatkan oleh pengguna tersebut itu akan sangat besar dan tidak menutup kemungkinan juga bahkan institusi yang dibobol tersebut atau yang dimaksud adalah lembaga keuangan ini akan mengalami kerugian yang besar baik itu dari finansial maupun reputasi. Eh, Kemudian dampak ini juga
Bisa terjadi karena adanya human error yang disebabkan oleh karyawan-karyawan yang ada di lembaga tersebut. Oleh karena itu, kewajiban atau tantangan dari setiap lembaga keuangan yang harus dilakukan adalah menjaga nama baik serta data pribadi nasabahnya dengan aman. Hal ini juga dapat diwujudkan dengan adanya perbaikan sistem keamanan cyber yang mereka punya. Berikut adalah referensi jawaban dari saya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, adalah apa potensi konsekuensi dari serangan malware yang berhasil di ABC Financial Service, baik dalam hal kerugian finansial maupun kerusakan reputasi. Nah, seperti jawaban saya sebelumnya, selain finansial itu kerugian yang akan dialami oleh sebuah lembaga keuangan ketika serangan malware itu berhasil dilakukan di lembaga tersebut itu akan merusak reputasi dari lembaga tersebut karena mereka itu memiliki kewajiban untuk memegang data pribadi banyak orang sehingga ketika data pribadi tersebut berhasil dibongkar otomatis tanggung jawab yang mereka punya itu tidak dapat mereka jaga sehingga akan merusak reputasi mereka. Orang tidak akan percaya lagi dengan eh, lembaga tersebut, tidak akan menggunakan lembaga tersebut sebagai eh, sebagai apa namanya kayak tempat menyimpan uang mereka ataupun tempat transaksi mereka ataupun tidak akan berurusan lagi dengan mereka dengan dalam persoalan keuangan. Nah, eh, ketika terjadi serangan malware yang berhasil dan memasuki sistem lembaga, sangat mungkin terjadi terbongkarnya data pribadi hingga transaksi penting dapat diambil oleh seorang peretas. Hal ini dapat dipergunakan oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri, seperti melakukan pengancaman dan pemerasan kepada seseorang hingga institusi tertentu. Serangan malware seperti ransomware akan secara langsung memperlihatkan dampaknya karena eh, penjahat-penjahat ini akan meminta imbalan kepada pengguna atau kemarin institusi untuk membuka akses dari data tersebut, sehingga mau tidak mau laporan dari serangan ini harus disebar apa akan tersebar luas dan banyak orang tahu sehingga reputasi dari lembaga tersebut akan berkurang. Nah, em, kemudian menjawab referensi dari jawaban saya adalah ini. Kemudian menjawab dari persoalan nomor 3, dengan apa ABC Financial Service dapat meningkatkan keamanan cybernya saat ini untuk mendeteksi dan memitigasi ancaman malware di berbagai titik masuk seperti endpoint, jaringan, dan aplikasi web. Nah, jawaban dari saya adalah perlu diulas kembali bahwa penyebab adanya ancaman malware pada ABC Financial Service ini muncul dapat memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan sistem yang mereka miliki. Karena jika kerentanan mereka muncul pada sistem yang digunakan, seperti sistem operasi yang lama atau aplikasi yang berasal dari sumber yang tidak dipercaya, maka perlu adanya peningkatan dari keamanan cyber dari dalam internal sistem tersebut, seperti melakukan pembaruan operasi atau sistem operasi atau aplikasi, menggunakan antivirus dan firewall pada komputer kantor, atau milik karyawan pribadi, hingga membatasi privilege yang hanya diberikan kepada orang yang memerlukan. Dengan kata lain, tim keamanan IT perlu meningkatkan kinerja mereka dalam menjaga keamanan cyber dari lembaga tersebut. Nah, untuk meningkatkan keamanan endpoint dapat mengimplementasikan endpoint detection and response, kemudian juga dapat mengatur konfigurasi endpoint dengan mengaktifkan enkripsi data, penggunaan password yang kuat, serta penggunaan multifactor authentication. Nah, keamanan jaringan juga dapat ditingkatkan melalui segmentasi jaringan, yaitu membagi-bagi jaringan menjadi jaringan-jaringan yang kecil untuk membatasi kemampuan penyerang untuk bergerak secara lateral dalam jaringan. Nah, adapun peningkatan keamanan pada aplikasi web dapat dilakukan dengan menggunakan firewall atau IPS untuk memblokir akses yang tidak sah ke aplikasi web dan mendeteksi ancaman yang canggih. Menggunakan juga anti malware yang dapat mendeteksi dan menghilangkan malware yang tersembunyi dalam file non-malicious yang bisa saja itu ada malware yang menyusup dalam dan dapat memulai serangan dari situ. Nah, kerentanan juga dapat terjadi akibat kesalahan seorang human error atau dari karyawannya seperti mengklik email phishing ataupun membuka file yang sumbernya itu tidak benar atau tidak valid. Nah, untuk itu perlu dilakukan pelatihan keamanan online kepada karyawan-karyawan dalam lembaga tersebut untuk mencegah serangan akibat informasi yang bocor. Oke.
Kemudian, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menjawab nomor 3. Kemudian nomor 4, bagaimana institusi dapat secara aktif menyeimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna saat menerapkan tindakan deteksi dan pencegahan malware, terutama bagi nasabah yang mengakses perbankan online. Nah, mempertahankan kenyamanan dengan tetap menjaga tetap meningkatkan keamanan dari aplikasi yang digunakan atau yang atau layanan yang diberikan itu memang cukup sulit dalam dalam hal menyeimbangkan hal tersebut karena peningkatan keamanan yang dibutuhkan seringkali bertabrakan dengan upaya memberikan layanan yang mudah dan nyaman bagi pengguna. Nah, contoh yang sering kita dapati adalah ketika kita memiliki sebuah HP dan isinya itu ada mobile banking, kita ingin mengganti dari HP tersebut ke HP yang baru. Nah, kita untuk memindahkan akun dari mobile banking ini ke HP tersebut itu membutuhkan tahapan-tahapan yang cukup rumit, yang tidak tidak instan untuk dapat memindahkan seluruh data-data dari mobile banking yang lama ke HP yang baru. Nah, itu adalah contoh dari eh, kesulitan antara menyeimbangkan kenyamanan user, mempermudah user dalam menggunakan layanannya, dengan tetap menjaga keamanan dari data yang dipegang oleh aplikasi tersebut, sehingga tidak mudah jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu, diperlukan adanya survei yang secara mendalam terhadap demografi pengguna layanan perbankan. Hal ini karena demografi dari sebuah aplikasi atau layanan perbankan atau keuangan itu akan terus berbeda standarnya dengan demografi dari aplikasi-aplikasi yang umum digunakan karena fokusan dari perbankan ini adalah tetap menjaga keamanan dari data pribadi atau keuangan setiap nasabahnya. Referensi saya dalam menjawab ini adalah bagi berikut. Nih. Oke, kemudian nomor 5, apa peran yang dimainkan oleh pelatihan dan kesadaran karyawan dalam mencegah malware dan bagaimana business financial service dapat memastikan bahwa stafnya terdapat dan tetap waspada dan mengetahui tentang ancaman malware terbaru dan praktik terbaik. Nah, di sini faktor dari terjadi serangan malware itu kan juga tidak hanya dari internal IT-nya, tetapi juga dari kelalaian karyawan-karyawan sebuah institusi tersebut. Karena bisa saja mereka tidak sengaja mengklik email phishing ataupun mendownload file yang tidak sumbernya tidak jelas dan akan dari situ mulailah serangan terjadi karena dari email phishing sendiri juga dapat mengambil akses ataupun informasi penting yang dapat dikumpulkan sehingga dapat menjadi pondasi untuk serangan malware ke sebuah sistem. Nah, malware yang dapat bersembunyi di balik sebuah email phishing atau file mencurigakan itu dapat dibungkus rapi seolah mereka datang dari sumber yang terpercaya dan membuat karyawan-karyawan ini akan mengklik dengan mudah sehingga mereka akan tertipu dan diambil informasi pentingnya. Untuk itu, ABC Finance Service itu perlu mengadakan pelatihan kewaspadaan terhadap keamanan cyber kepada karyawannya. Dari mulai dengan pembuatan password yang kuat, kewaspadaan terhadap pesan email yang tidak jelas sumbernya, kemudian tidak kemudian tindakan pertama ketika mendapati adanya tanda-tanda serangan atau footprinting juga perlu dilakukan adanya pelatihan. Nah, jika perlu, institusi juga dapat mengundang pihak IT security hingga ahli dari keamanan cyber itu sendiri untuk melatih para karyawan dalam menghadapi ancaman serangan malware yang terus berkembang kecanggihannya. Ini adalah referensi dari jawaban saya. Kemudian terakhir nomor 6, kita diminta untuk mengestimasikan kerugian yang didapatkan atas kejadian tersebut. Bagaimana approach kita untuk mendapatkan informasi estimasi ini? Eh, Mungkin untuk mengestimasi kerugian yang bisa didapatkan itu dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang tepat itu meliputi yang pertama adalah identifikasi skala serangan. Nah, jadi perangkat atau sistem mana saja yang terinfeksi dari lembaga dan jenis malware yang dapat memberikan dampak-dampak yang berbeda juga. Karena bisa saja ransomware itu kan menyandera data, spyware itu mencuri data dan jenis lainnya.
Perlu juga memperkirakan durasi serangan terjadi selama sistem tersebut terpengaruh hingga masa pemulihan itu berakhir. Nah, kemudian setelah kita dapat mengidentifikasi eh, kondisi-kondisi umum dari serangan tersebut, kerugian mulai dapat diestimasi dengan biaya pemulihan yang terkena serangan, termasuk pengeluaran untuk tenaga ahli pemulihan dari keamanan cyber itu, dan perangkat lunak dan infrastruktur baru yang perlu diganti itu juga harus diestimasikan. Nah, adapun waktu downtime selama serangan terjadi juga dapat memberikan kerugian finansial karena selama downtime tersebut dapat mengurangi pendapatan, mengurangi produktivitas, dan juga bisa jadi hilangnya peluang bisnis. Nah, untuk worst case dari serangan ini juga dapat diperkirakan pula bahwa lembaga akhirnya harus eh, membayar apa ya, imbalan untuk kunci dekripsi tersebut, dan bisa jadi setelah diberikan bayaran tersebut, kunci dekripsi akan diberikan ataupun bisa jadi juga tidak akan diberikan, diminta imbalan lebih lanjut. Nah, selain itu juga terdapat pula dampak yang kerugian yang tidak terjadi secara langsung, di mana serangan malware ini dapat merusak kepercayaan pelanggan, terutama jika terjadi pencurian data sensitif. Sehingga hal ini dapat menyebabkan hilangnya pelanggan dan penurunan bisnis di masa depan. Nah, jika perusahaan ini adalah publik, serangan besar dapat berdampak pada harga saham, yang merupakan kerugian finansial yang signifikan. Referensi jawaban saya adalah ini. Kalau gitu sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.